Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sedikit agak mengejutkan, di mana tim dari Egy Sujana sepertinya akan melaporkan salah satu pengacara dari Roy Suryo. Ini pengacara yang akan dilaporkan sepertinya kalian sudah sangat kenal, sudah sangat familiar. Pengacara yang suka ngamuk-ngamuk, yang suka marah-marah, yang suka aksi demonstrasi, yang suka dorong-dorong polisi ya kan, yang suka ceramah juga. Siapa lagi kalau bukan Ahmad Khozinuddin. Dan sepertinya kalian sudah lama gitu ya kan mengharapkan agar orang ini dilaporkan ke polisi ataupun juga ditangkap nantinya sama seperti Roy Suryo. Nah, semoga dengan dilaporkannya Khozinuddin oleh tim Egy Sujana ya bisa sedikit memuaskan kita semua, teman-teman ya. Selain itu, kita juga akan menyaksikan bagaimana Rismon sepertinya semakin tersudutkan dan juga ingin mendapatkan SP3 sama seperti kawannya yakni Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis. Dan kemarin klaster pertama para tersangka ini juga sudah diperiksa. Dan ada satu pemandangan yang paling lucu ketika Rizal Fadilah diwawancarai oleh media. Tapi mukanya tuh seperti orang mau nangis, teman-teman. Nanti kita simak videonya ya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Itu sama sekali kita bisa menyatakan Sedih kali muka-mukanya ya kan. bukti itu. Tidak akan ada, berarti tidak mungkin terbukti pasal itu. Jangan nangis lah. Termasuk juga dikaitkan tadi 243 yang baru, misalnya soal Kok nggak ada yang semangat muka-mukanya gitu? Ada apa ini? Sara apa dalam konteks yang apa kita kemukakan? Tidak ada hubungan dengan suku, tidak ada hubungan dengan agama, tidak ada hubungan dengan ras, apalagi antar golongan. Itu nggak ada itu. Maka sebetulnya ini tidak memenuhi rumusan delik, dan ini menggambarkan bahwa sebetulnya diada-adakan saja sampai ke proses tersangka ini. Ngomong aja kamu SP3 juga, ngomong aja gitu, nggak usah malu-malu. Kejaksaan harus menolaknya, nggak mungkin diproses lebih lanjut. Dan kalaupun dilanjutkan berarti kriminalisasi berlanjut, berarti proses politik jalan, hukum jalan. Inilah yang Suka-suka kita kau lah. ke rakyat. Hei rakyat Indonesia, negara ini adalah negara kekuasaan, bukan negara hukum. Mahstat, bukan restat. Dan inilah kondisinya, maka nggak bisa dibiarkan. Kami semua, baik yang di sini kualifikasinya tersangka maupun para kuasa hukum, itu sedang berjuang untuk menegakkan negara kita sebagai negara hukum. Kembalikan, ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Datang menemui Bang Egy Sujana dalam rangka apa, mungkin bukannya ada sesuatu yang sangat serius nih. Saya hari ini dipanggil oleh keluarga Bang Egy, disuruh Bang Egy untuk datang ke sini untuk mengklarifikasi atas statement yang dilakukan oleh Khozinuddin. Kami atas nama keluarga dan pengacara Egy Sujana akan melaporkan saudara Khozinuddin dengan fitnah yang dahsyat dan luar biasa. Dengan statement saudara, apakah saudara dapat mempertanggungjawabkan bahwa pejuang telah menjual menjadi pengkhianat? Ini luar biasa ya. Kalian sudah terlalu mengada-ngada. Kalau kau paham hukum Khozinuddin, kau jangan berpidato ya. Kau edukasi aja hukum yang melekat pada klienmu. Jangan hanya pidato melebihi kepentingan klien kamu. Nah, dalam hal ini saya menyampaikan, apakah minta maaf itu dengan kata-kata atau bersalaman? Dengan kata-kata damai
dan understanding kata Pak Jokowi, saya anggap itu udah clear. Dalam hal ini kepada mukanya Roy Suryo kan. Pak Roy Suryo yang saya hormati, saya tidak ingin ada konflik di antara kita yang menghina, mencaci, memaki. Kalau kita mau melakukan perdamaian itu, salahnya di mana? Ya kita kan, nggak usah sampai ke situ. Ya, Cukup yang ibu cerita ya tadi. itu memang iya kan, dia enggak kapasitas tentang hukum. Menurut saya Pak, kenapa saya nggak mau hadir di Aiman? Di situ ribut terus. Padahal seorang pengacara itu berdebatnya di pengadilan. Semua satu pengacara itu ada 100 pendapat. Kalau dikumpulkan 100 pengacara, berapa pendapat yang harus diributkan? Makanya saya udah ke sini. Ya, makanya kita harus menghargai pendapat orang. Jangan kalau tidak kita bersama, pendapat kita tidak diakui, kita benci dan musuhi orang itu. Saya secara pribadi banyak pendapat-pendapat yang tidak saya suka, tapi saya diam. Karena saya tidak punya kapasitas menyalahkan orang, mengurus-urus orang yang tidak patut saya lakukan. Baik. Mungkin sampai di sini. Kedua, ya, masalah perpecahan. Siapa bilang pecah? Justru Pak Jokowi memecah. Sebelumnya mengatakan bahwa ini akan secara bermartabat diselesaikan di persidangan. Tetapi kenapa itu diberikan restoratif justice dan SP3 hanya 2 orang? Itu kan sengaja pemecahan. Kamu mau juga. Ya karena mengajukan Bang, restoratif justice itu kesepakatan dua pihak gitu loh. Oke. Yang ketiga, kenapa Ajuin aja, Mon. ya, beberapa atau sejumlah yang relawan Jokowi atau pro Jokowi itu menggoda ya, secara verbal untuk kami melakukan hal yang sama. Nggak usah Bang. Dulu, Nggak usah Bang. Di pengadilan aja, nggak usah tergoda Bang. Di pengadilan. Iyalah, nggak usah lah. Kita pengen juga ngeliat Abang ditahan sama Roy Suryo dan kawan-kawan itu. Lanjutkan lu Bung Risman. Memang ada ajakan, memang ada godaan untuk Bung Risman damai. Abang jauh lebih nggak ilmiah. Abang tuh tong kosong nyaring bunyinya. Terlalu berisik tapi nggak ada isi Bang. Saya tentang ilmiah gitu. Ilmiah apa? Alat uji Abang fotokopian kok ilmiah? Dari mana kasehatnya? Alat ujinya bukan ijazah Pak Jokowi. Alat itu palsu. Dari mana ilmiahnya Bang? Dari mana? Dari uploadan Abang ambil gitu loh. Tapi Abang sudah berani melakukan statement ke publik bahwa itu palsu ilmiah. Dari mana? Rasionalitas kita keganggu dengan Abang mengklaim penelitian ilmiah. Dari mana itu? Kalau dari Bung Kecuali jasa Pak Jokowi jadi dasar Abang teliti. Bung Semar bilang ini nggak ilmiah. Kalau dari Bung Risman ini menganggap harus dibuktikan karena batu ujinya ilmiah. Terakhir Bung Risman, artinya apakah kalau dari pihak Anda? Tapi nggak ada isi. Bung Semar. Wow, tong kosong nyaring bunyinya, cuma berisik nggak ada isinya. Waduh, keren banget. Apakah tetap akan lanjut ke pengadilan? Pengadilan lah kalau berani. Ini siapa yang menuduh saya tanpa isi ya? Iya. Anda pernah nulis jurnal nggak? Nulis saya. Karyamu apa? Oke, Gitu. baik. Jangan dengan enteng Anda menuduh-nuduh. Tong kosong nyaring bunyinya Bang. Abang terlalu berisik. Tapi mengklaim diri Abang peneliti ilmiah dan sebagainya. Alat uji Abang aja nggak benar. Sekarang gitu loh. Jadi jangan juga Abang seakan-akan bisa sendiri gitu loh. Abang juga siapa memang? Sekarang tadi di sini pasti akan selesai juga. Tapi tadi ditegaskan oleh Bung Risman tidak ada damai, tapi akan lanjut ke pengadilan. Lanjut pengadilan gitu loh. Lanjut. Kan kemarin ada acara deklarasi Partai Gerakan Rakyat. Ya, partai ya? Udah jadi partai? Ormas iya, partai? Ormas sudah jadi partai. Yang ketuanya Syahrin Hamid itu. Sekarang udah jadi partai, Bang. Mencalonkan Anies Baswedan. Gitu. Presiden. Jadi sebetulnya kalau saya ngeliat ya acara Mensrea itu ya kira-kira hadirinnya itu ya anggota Gerakan Rakyat lah, kira-kira begitu. Anggota Gerakan Rakyat. Tentu nggak semua, karena ini kan bayar. Ada memang yang juga mencari hiburan saja. Betul. Kira-kira memang mayoritas memang orang yang udah punya ekspektasi Bang, bahwa oh ya ini nanti temanya begini, terus kritik-kritiknya begini gitu. Udah sepaham lah ya. Ya iya udah sepaham. Jadi yang hadir di situ itu kemungkinan ya, minimal menurut keyakinan saya nih pakai menurut keyakinan saya adalah orang-orang yang memang sudah menjadi fansnya atau pendukungnya dari Panji atau dari Anies Baswedan gitu. Jadi kalau di dalamnya penuh dengan kritik-kritik ya wajar aja. Sama aja kalau kita dengar Mas Anies ngomong kan pasti 90% isinya kan pasti perspektifnya ada kritik-kritik gitu. Nah tinggal kita ambil positifnya saja. Ya Pak Anies ya udahan ya main presidennya ya. Asik. Mengundang Bapak Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia 2029. Wow. Kalau ada umur sama panjang, kita berjumpa lagi saat Bapak Anies
Anies jadi presiden. Kalau nggak jadi gimana Anies tuh? menjadi calon presiden 2029. Inilah yang kita sebut sebagai ketidakadilan ekologis. Yang merusak dapat untung, tapi yang merusak tidak menanggung beban atas kerusakan. Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Kau dengar itu Pak Anies ya? Presiden kata Mensesnek sudah mencabut 28 izin perusahaan. Nah, ini lihat nih, ini ya. Dan disuruh bayar denda. Jadi jangan kau bilang yang ketidakadilan, yang merusak, ya, tidak merasakan beban atas kerusakan. Banyak kali. Udah fokus lah lagi main pelecidanan itu. Udah jadi nyinyir ngapain sih? Udah fokus aja tuh dengerin anak-anak abah itu, ya. Presiden 2029. Iya. Kita usung. Ini 2026. 2029 masih 3 tahun. Masih lama ya kan. Mendingan tabung dulu semangatnya, nanti habis loh. Nanti hilang semangatnya di ujung. Jadi clear Pak Anies ya, jangan salah-salah ngomong. Pemerintahan Pak Prabowo itu jelas-jelas berkomitmen ya menindak tegas hal-hal yang begini-begini tuh. 28 perusahaan penyebab bencana di Sumatera kemarin dicabut izinnya, disuruh bayar denda lagi ya kan. Termasuk oknum-oknum pejabat-pejabat korup. Kupas tuntas ya, digas semua, disikat semua. Jadi jangan asal-asal cuap nyinyir yang nggak benar gitu loh Pak Anies. Saranku Pak Anies, fokus bikin partai sampai jadi tuh partainya. Karena kan sekarang masih gerakan-gerakan itu. Sampai nanti jadi partainya dan dijaga-jaga tuh konstituen. Jangan sampai nanti semangatnya hilang. Terus Pak Anies nggak ada pendukung lagi. Jangan sampai pemilihan gubernur kemarin tuh ya, sampai Pak Anies nggak jadi maju tuh. Nanti jadi gitu lagi, nggak ada yang ngusung ya. Fokus Pak Anies ya, fokus. Soalan adalah dia menjelek-jelekan, Pak. Bapak harus perhatikan, Bapak harus cermati. Sehingga yang Bapak sampaikan boleh-boleh saja. Saya memeriksa suatu ijazah yang katanya begini. Berarti boleh ya? Boleh. Tapi kalau dia lantas menyatakan saya belum tahu nih, tapi menurut saya karena saya dapatnya ini begini, boleh aja. Tapi tidak diumbar-umbar, Pak. Etikanya kemana? Woi, adili dia, masukkan dia ke penjara ini segala macam, itu udah nggak benar. Itu sebab akibat juga. Nah, nggak bisa Pak. Ketika dia sudah mengatakan, coba dulu dicek omongan beliau ini di ruang publik. Bukan itu. Apa bukan saya itu. ngomong di ruang publik? Yang ingin saya sampaikan. Apa yang saya ngomong di ruang publik? Bahwa akan ada segera masuk katakanlah di penjara atau apapun namanya. Nah sekarang coba begini, cek dulu deh kalimat Anda. Jadi sebab akibat. Begini Bung Jauh Emrus. sebelum itulah. Ini kan sudah proses hukum. Ya. 700 alat bukti. Ya 130 dengan saksi, ya 22 saksi ahli, ya. Dan ini sudah masuk ke tahap 1. Tunggu 14 hari P21 kalau tidak ada perubahan apapun, tidak dikembalikan. Tapi ya. belum tentu P21 kan? Anda mengatakan itu. Belum tentu. Ya, Anda mengatakan itu. Kalau saya, keyakinan saya itu akan P21. Akan, belum pasti. Ya kan? Karena penyelesaian P21 itu nanti kan di Kejaksaan menentukan itu. Kita tunggu saja untuk itu. Jadi saya ingin menjelaskan ke Bung Emrus. Karena Bung Emrus ini tidak masuk dari awal. Menelitinya pun mengikuti juga tidak dari awal. Saya ikuti. Hanya melihat dari perbincangan, argumentasi di TV dan sebagainya. Apa yang dikatakan Bang Firman itu luar biasa loh. Kalau kita lihat dari Januari ke April, itu sangat luar biasa. Karena di situ baru 30 April melaporkan. Di situ ada kata adili Jokowi, gantung Jokowi, ya. Ini adalah penghasutan kepada Nggak denger dia yang masyarakat, begitu-begitu. ya. Nggak Sehingga denger dia. Tutup telinga paham dia. kita bahwasanya mereka ingin mendelegitimasi semua ya program-program yang sukses oleh Pak Jokowi untuk kemakmuran rakyat untuk itu. Karena mereka mempunyai tujuan-tujuan tertentu untuk itu, ya. Kalau kita bahas itu lagi, itu setback. Itu sampai jam mereka 12 malam. dia sampai jam 12 malam. Tapi yang jelas di sini saya katakan, ya, ijazah Pak Jokowi adalah asli yang dituduh oleh Rosuryo teroris itu. Boleh saya jamin. Saya katakan adalah sesuatu yang berhalusinasi. Satu kalimat. Kalau memang itu asli, sajikan dalam bentuk penelitian dan objek penelitiannya adalah
ijazah Jokowi lo yang Kita asli. lihat di pengadilan Berikanlah. sudah ditunjukkan telat, oleh Kementerian Pelitian, udah Polda telat. Metro Jaya dan gelar perkara khusus. Udah telat. Biarlah ini berjalan. Karena juga kalau kita lihat teroris kan tidak mau untuk berdamai, tidak mau dengan RJ. Ya kita tunggu, kita buktikan. Kita buktikan di pengadilan. Kita taruh di pengadilan. Ya kan? Itulah domain publik yang kita akan bongkar dan kita akan lihat selanjutnya. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang Ahmad Kozainuddin yang akan dilaporkan oleh tim dari Egy Sujana, yakni pengacara Egy Sujana, Eli Daneti. Mungkin ini kalau saya lihat ya, mungkin ini berkaitan dengan dugaan fitnah yang dilontarkan oleh si Kozainuddin, bahwa Egy Sujana mendapatkan upeti dari hasil restoratif justice yang dilakukan dengan Pak Jokowi. Karena kan ya sebelum ini Kozainuddin mengatakan ada uang koper ya kan, ada 100 miliar ya kan. Nah ini isu-isu yang berhembus dari Kozainuddin nih yang kemudian ditangkap oleh yang lain. Nah mungkin fitnahan-fitnahan ini nih, dugaan fitnahan ini yang akan dilaporkan oleh Egy Sujana. Tapi ya laporkan aja sih, emang orang ini udah pantas dilaporkan teman-teman. Udah lama sih orang ini harusnya dikurung aja ya kan. Apalagi kalau dia ceramah ya kan, bahas-bahas ijazah Pak Jokowi, bisa-bisanya gitu loh kan, ceramah subuh bahas ijazah Pak Jokowi. Aduh, heran juga lihat orang-orang ini. Tapi tadi asik juga ya perdebatan antara Rismond dan juga Bung Semar Mardiansyah. Aduh, Rismond sampai ngamuk-ngamuk loh. Rismond sampai dikatain tong kosong nyaring bunyinya loh. Nggak ada isinya katanya. Aduh, terus dia bilang, Anda pernah nulis jurnal, Anda pernah nulis ini. Dijawab pernah sama Bung Semar, kan diem dia, bingung dia mau ngomong apa. Aduh, emang lah teman-teman, saya tuh gimana ya, susah memang melawan orang yang selalu merasa dirinya pintar sendiri ya kan. Susah melawan orang yang selalu merasa dirinya hebat sendiri, ahli sendiri, peneliti sendiri. Dan tadi kita lihat wajah-wajah murung, wajah-wajah sedih dari Rizal Padilla dan kawan-kawan yang sudah diperiksa ya kan. Kapan diperiksanya mereka ya oleh Polda Metro Jaya kemarin apa ya? Kemarin kayaknya ya. Sedih kali loh mukanya loh. Nggak ada yang semangat-semangat lagi gitu, teriak-teriak ya kan, nggak ada lagi. Mana semangatnya? Aduh loh. Dong, kembalikan semangatnya. Katanya mau di pengadilan ya kan. Ayolah, kembalikan semangatnya. Jangan patah semangat. Dan tadi gimana Anies presiden kita? Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.